Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Sehat? Ada yang sakit? Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabar Hafiz? Tidak baik kabarnya. Kemana dia? Ada kabar? Tak ada kabar. Aduh, sayang sekali ya teman kita hari ini tidak datang dan tidak ada kabar. Mudah-mudahan besok dia datang ke sekolah dan memberikan kabar. Baik anak-anak ibu semua, kita hari ini sebelum memulai kegiatan belajar kita seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Supaya apa yang kalian pelajari hari ini akan menjadi berkah dan menjadi ilmu untuk masa depan kalian. Nah, untuk ketua kelas boleh dipimpin kelasnya membaca doa. Terima kasih atas doanya pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita berkah pada hari ini. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, di sini ibu ada menunjukkan gambar orang memakai baju adat dan ada gambar rumah adat dan ada gambar orang berkumpul berbeda-beda agamanya. Kira-kira anak-anak ibu tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, udah tahu. Di sini ada apa bacaannya? Keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Jadi anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Kenapa Bu kita perlu belajar ini? Karena ini adalah salah satu identitas yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita ini belajar ada tujuannya. Tujuan kita belajar keragaman sosial dan budaya ini adalah yang pertama, kita bisa mengetahui keragaman apa saja yang ada di Indonesia, apa saja bentuk-bentuk keragamannya. Kemudian kita bisa mengetahui informasi atau pengetahuan baru lewat sebuah lewat sebuah teks atau informasi yang kita dapatkan di internet. Semua sudah siap belajar? Siap. Nah, nanti di terakhir nanti ibu ada kotak nih. Ini namanya box misteri. Nanti akan ibu tunjukkan sama anak-anak ibu semua apa isinya. Jadi sebelum kita belajar, kita tepuk dulu. Tepuk semangat dulu. Boleh anak-anak ibu berdiri semua? Boleh? Oke, kita berdiri dulu. Nah, kita tepuk semangat yang kemarin ibu ajarkan. Tepuk dan
Indonesia itu memiliki 17.000 pulau dengan 5 pulau terbesar. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Jadi Indonesia ini dia banyak pulaunya. Tapi yang paling besar cuma ada 5. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, karena bentuk Indonesia ini adalah negara kepulauan, ini mengakibatkan Indonesia memiliki keragaman budaya di setiap tempatnya. Jadi di Sumatera beda budaya dengan di Kalimantan. Di Kalimantan beda budaya di Jawa, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, Indonesia itu letaknya berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, di sini ada benua Asia, ada benua Australia yang mengapit Indonesia. Kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi keempat ini, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, benua Asia, benua Australia ini juga mengakibatkan Indonesia memiliki keberagaman. Budaya-budaya negara dari Asia masuk dia ke Indonesia, jadi budaya Indonesia. Kemudian masuk budaya dari Australia masuk ke Indonesia, jadi dia budaya di Indonesia. Kemudian datang lagi pedagang-pedagang dari jauh lewati samudra ini tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama yang mereka anut di negara mereka. Contohnya ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam, Kristen. Itu adalah agama-agama yang dibawa oleh orang-orang yang berdagang dan singgah di mana singgah? Di Indonesia. Dan itulah kenapa di Indonesia punya banyak agama. Di Indonesia itu ada banyak keragaman seperti yang Ibu bilang tadi. Apa saja keragaman di Indonesia? Agama dan kepercayaan, pakaian daerah, kesenian daerah, makanan khas daerah, suku bangsa dan bahasa. Kemudian ada bahasa. Sebenarnya banyak lagi keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini ragam-ragam agama di Indonesia. Agama Islam, di mana tempat ibadahnya? Masjid. Agama Konghucu, di mana tempat ibadahnya? Agama Buddha, di mana tempat ibadahnya? Agama Hindu, di mana tempat ibadahnya? Agama Katolik, di mana tempat ibadahnya? Agama Kristen, di mana tempat ibadahnya? 2. Berarti di Indonesia ada berapa agamanya? 6 agama. Oke. Kemudian ada lagi ragam suku bangsa di Indonesia. Indonesia itu memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Dan memiliki 718 bahasa daerah. Dengan bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Bayangkan kalau nggak ada bahasa Indonesia. Orang Jawa berkomunikasi sama orang Banjar. Apakah bahasanya sama? Tidak. Apakah nanti pembicaranya akan tersambung? Tidak. Karena itulah harus ada bahasa pemersatunya, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa saling komunikasi tanpa kesulitan. Nah, di sini ada contoh-contoh dari suku bangsa dan asalnya. Di sini ada suku Alas dari Aceh. Ini adalah Aceh. Kemudian ada Batak dari Sumatera Utara, ada Minang dari Sumatera Barat, Melayu dari Riau. Jadi rata-rata orang Melayu itu orang Riau itu sukunya adalah Melayu. Kemudian ada Basemah. Basemah ini dari Sumatera Selatan. Kemudian ada suku Betawi. Pernah dengar Betawi enggak? Dari mana suku Betawi? Ada yang tahu dari mana suku Betawi? Ayo, ada yang tahu? Tidak, suku Betawi dari Jakarta. Oke. Ada suku Sunda, suku Jawa. Ada yang suku Jawa? Ada. Siapa suku Jawa di sini? Angkat tangannya boleh. Oke,
Melayu. Melayu. Ayo, aku Sunda. Ayo, Banda beberapa saat yang lalu. Sumatera Utara. Apa sukunya? Jawa. Yang betul, Bang? B ujungnya, tengahnya T, akhirannya K. Apa? B, tengahnya T, ujungnya K. Betawi K ya ujungnya. Bang? Batak. Bagus ya, beri tepuk tangan meriah. Oke. Kemudian ada telur belangan sama kepaya roboh itu dari mana? Bali. Ini dari mana? Ya, sukunya apa? Melayu. Kemudian ada lagi Sulawesi Tenggara. Tadi sukunya apa Sulawesi? Bugis. Beri tepuk tangan untuk Gena. Oke. Nah, kemudian ada lagi macam-macam pakaian daerah. Kita lihat lagi rumah adat. Nah, rumah adatnya ini juga macam-macam bentuk. Yang melibatkan di Indonesia itu banyak macam-macam rumah adat. Nah, ibu bisa baca nanti. Ya, lanjut dulu. Ragam makanan khas daerah. Setiap daerah juga ada makanan khasnya. Setiap suku juga ada makanan khasnya. Yang ada muncul makanan ini biasanya muncul setiap ada acara-acara besar di sukunya. Kayak misalnya rendang Sumatera Barat. Dari rendang itu dari Sumatera Barat. Biasa kalau di pengantin-pengantin orang Minang ada rendang. Nah, ragam wilayah di Indonesia. Jadi Indonesia itu nggak datar aja. Ada dia pegunungan, ada dia daerah perairan, ada dia daerah perkotaan. Kalau di tempat kita ini daerah pedesaan. Setiap daerah ini juga ada pekerjaannya masing-masing. Orang di pegunungan biasanya bekerja sebagai apa? Nanti orang di perairan bekerja sebagai apa? Orang di kota-kota bekerja sebagai apa? Nah, ini ada contohnya. Di pegunungan, orang biasanya bekerja sebagai petani atau pekebun teh. Selain dia sebagai petani dan pekebun, dia juga peternakan. Di daerah perairan, orang biasanya bekerja sebagai nelayan dan sebagai Oke. Di daerah perkotaan lagi, orang bekerja sebagai orang dan dokter kebanyakan bekerja di kota. Pilot, masinis kereta api itu pekerjaannya ada di kota. Pramugari juga. Jadi ini menurut anak-anak ibu semua, apakah ini sebuah pengetahuan? Pengetahuan, Bang? Sebelumnya apakah anak-anak ibu tahu orang yang tinggal di pegunungan kerjanya apa? Sebelumnya, sebelum kita belajar tadi, tahu nggak? Setelah kita belajar, apakah menjadi tahu? Tahu. Itu adalah pengetahuan, Bang. Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan baru? Yuk, bagaimana? Dengan melihat, lalu belajar. Selain belajar dan melihat, ada lagi membaca. Ya, dengan kita melihat, habis itu tadi belajar, membaca, kita jadi tahu sebuah pengetahuan baru. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Kalian buka buku temanya di halaman 28. Sudah buka halaman 28. Oke. Tadi kan kita belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, pada halaman 28 kita diminta untuk berdiskusi. Jadi anak-anak ibu semua berdiskusi dengan teman kelompoknya. Di situ ada cerita pengenalan tokoh, ada Pak Sami, ada Pak Encet, ada Pak Made, ada Pak Udin dan Pak Nur yang tinggal di kampung Babakan. Nah, di situ mereka berasal dari suku yang berbeda-beda.
berasal dari mana? Pak Encep berasal dari mana? Pak Made berasal dari mana? Pak Udin berasal dari mana? Dan Pak Nur berasal dari mana? Kemudian bahasa mereka apa? Makanan dari daerah mereka apa? Alat musik dari daerah mereka apa? Pakaian daerah mereka juga apa? Tarian daerah mereka apa? Kebiasaan mereka juga apa? Anak-anak ibu boleh menggunakan alat elektroniknya untuk cari informasi, karena itu adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk menemukan pengetahuan baru. Oke, ini untuk kelompok 2. Kerjain sama-sama dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Ya, yang kerjainnya yang nulis 1 orang, tapi cari informasinya sama-sama. Ini untuk kelompok. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Ini cari. Apa? Kita cari dulu nih Sunda, ini kan termasuk bahasa baik. Sunda ini asalnya dari mana? Tunggu dulu, gantian. Sunda ini asalnya dari mana? Coba cari di Google-nya. Sunda berasal dari apa? Oke, udah siap semua? Jadi kalian sudah mencari informasi di mana? Di HP, di internet. Jadi tugas selanjutnya adalah salah satu dari kelompok kalian maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya. Yuk, ada yang mau maju? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 dulu. Oke, bawa kertasnya, bacakan di depan. Nama kelompok 4. Nama anggota kelompok Gena Asifa Evarika. Terus Intensitas. Identifikasi. ya. Asal Maluku. Asal Pak Sami dari Maluku. Bahasanya Ambon. Asal Pak Sami Malukun. Bahasa Ambon. Makan papeda. Alat musik tifa. Pakaian baju daerah. Baju celeng. Tari CK IP Oke, apa bacanya tuh? Cari cakalele. Terus Kebiasaan malam bedang. Terus Asal Pak Encep. Jawa Barat. Bahasa Sunda. Makanan nasi liwet. Alat musik angklung. Pakaian daerah Pangsi. Tari jampong. Kebiasaan sopan ramah. Asal Pak Made. Bali. Bahasa Bali. Makanan sate lili. Alat musik suling. Pakaian daerah Paya Alin. Tarian pendek. Kebiasaan upra dan ritu. Asal Pak Udin. Deka Jakarta. Bahasa Betawi. Makanan kerak telur. Alat musik gambut harum. Pakaian daerah Pangsi Betawi. Tarian tari jokek. Kebiasaan berbicara CPS
cepat. Asal Pak Nur. Jawa, bahasa Jawa, makanan soto pedas, alat musik gamelan, pakaian daerah, beskap, tarian, tari seperti, kebiasaan sopan santun. Oke, berikan tangan untuk Gena. Di Gena, boleh disebut Gena? Nah, dari yang di Gena sebutkan tadi ada nggak yang sama jawabannya? Ada, Bu. Ada. Adalah hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Ada permainan nih yang Ibu janjikan tadi, yaitu mystery box. Oke? Mau lihat apa isi ini? Misteri ada yang mau maju ke depan untuk buka? Oke. Sagena. Boleh dikeluarkan ini dari kotaknya? Ini bukan gitu sayang. Ini dikeluarkan aja. Diangkat. Diangkat. Lalu Terus isinya sampai kue. di bawahnya. Tidak. Nah, oh, Ya. tak boleh lihat. Ya memang lepas dia. Wah, Nah, ketahuan oke. ya. Kita hitung sama-sama. Ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bukan Gina. Ini adalah permainan. Oke, nanti Gena boleh duduk dulu. Boleh. Terima kasih ya Gena bantuannya. Oke, ini nanti anak-anak ibu. Yang ini ada gambar rumah adat. Kalian cocokkan namanya apa? Gambar rumah adat ini apa namanya? Nanti ini kalian ambil, kalian cocokkan dia di sini misalnya namanya. Nah, kemudian kalau yang ini kalian boleh naruh pakaian adat apa saja. Misalnya kalian ambil yang ini, kalian taruh dia di sini, kalian cari nama dari pakaian adat ini apa? Asal daerahnya dari mana? Di sini ada asal daerahnya. Nih misalnya asal daerahnya, kalian tempel di sini. Oke, bisa? Yang selanjutnya, ini kalian cocokkan benangnya dengan agama, dengan tempat ibadahnya. Ya, kalian cocokkan agama dengan tempat ibadahnya. Nah, kalau yang ini levelnya agak bisa Ibu bilang agak sulit, tapi mungkin kalian bisa jawab. Kalian nanti boleh putar rodanya. Setelah kalian putar rodanya, ada di nomor berapa dia? Misalnya dia berhenti di nomor 3 atau 4 tuh. 3 misalnya. Kalian ambil pertanyaan 1 lembar di nomor 3. Itu kalian baca pertanyaannya, kalian jawab pertanyaannya. Iya. Ada yang mau coba? Ada. Terus siapa yang mau coba? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 dikurang 11 berapa? 21 dikurang 11. Ya, 21 kurang 11. 10. Kita lihat nomor absen 10 siapa? Nomor absen 10. Hafiz. Berarti kalau begitu 10-nya kita tambah dengan angka 4. 14 Randy Saputra. Gak bisa? Ayo, yang bisa. Gena, mau maju? Boleh, Gena aja kalau gitu. Randy gak mau. Ayo, ini ada dulu. Bentar ya, biar mudah. Biar Ibu lihatkan. Ini nah, ada nggak di rumah adat yang sama dengan ini? Ada. Oke, coba apa namanya? Di sini. Yuk, apa namanya tuh? Nih, rumah adat ini apa namanya? Tarik aja, nggak apa-apa.
Dari mana itu boleh? Yang Gena tahu aja. Nah. Terus terus ini lagi. Saya nggak tahu nomor berapa nih. Nomor berapa? Dua. Ambil pertanyaan di nomor 2. Yuk. Apa nama tempat ibadah agama Buddha? Apa nama tempat ibadah agama Buddha tadi? Apa? Apa nama tempatnya? Yuk, ada nih. Ayo, apa? Apa? Ayo, dah. Tuh, tengok depan apa? Nama tempat ibadah agama Buddha. Yuk. Pirahat. Baca lagi. Pihak. Oke, boleh duduk tadi. Taruh lagi. Ya, gantian. Nah, karena waktu sudah mau habis, jadi ibu tutup pelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan pada